Demi Betran Peto, Sarwenda rela bangun kandang ayam di rumah baru. Memiliki istana baru nan megah bak hotel bintang 5 sudah barang tentu bikin Sarwenda sumringah. Namun anehnya di balik fasilitas serbawah, demi menyalurkan hobi putra sulungnya Betran Peto, istana Dionshu Family diam-diam sengaja dibangun kandang ayam megah yang diisi belasan ayam milik Onyo. Ini sih ayam sultan ya pemirsa. Lihat aja tuh kandangnya, kece bener. Ini special request dari Onyo. Ini sebenarnya bikin kandangnya udah proper ya. Banyak banget ayamnya. Wawan, ayamnya ada berapa? Kenapa bisa tiba-tiba 18? Dia bilang sama aku 13. Sebenarnya ayam aku cuma 10. 18 tuh gara-gara ada yang asisten yang ngerawatin juga di rumah kan. Jadi itu bukan 18 banyak. Jadi berapa punyanya? Cuma 10 doang, 10 ekor. Iya, Onyo dan ayam tak bisa dipisahkan. Sejak kecil Onyo memang hobi memelihara ayam. Lihat saja bagaimana Onyo menyayangi ayam. Selain memberi makan, Onyo juga rutin mengobati ayam jika ada yang sakit. Saking sayangnya ke hewan peliharaannya, setiap bangun tidur langsung mengurus ayam layaknya pacar. Ngurusinnya ayam. Ya kan? Iya, Tuh, kenapa ayamnya harus disuapin? karena dia nggak bisa makan sendiri. Nggak bisa. Kalau si manis bisa makan sendiri, kalau ini enggak. Ini namanya mochi. Kue lembut itu. Resepnya dari iPad soalnya. Resep makanan. Iya. Aku suka ayam dari kelas 1 SD, aku udah suka ayam. Karena dengar suaranya itu lucu aja gitu, kayak dik dik gitu-gitu. Jadi Ketemu lumba-lumba, putri Sibat Krisdiana trauma. Sama-sama sibuk di dunia hiburan, pasangan selebriti Siti Badriah dan Krisdiana nggak mau kehilangan waktu bersama sang putri Sharena. Jika ada waktu luang, keduanya selalu menghabiskan waktu liburan bersama. Itu dokumennya tuh. Maksud hati ingin mengajak anak bahagia liburan bersama. Entah kenapa, saat diajak menyaksikan lumba-lumba, Sharina mendadak nangis histeris seperti ketakutan. Duh, Dul. Masa sama Dogi berani, sama lumba-lumba kok malah takluk? Nangis. Kenapa kamu nangis? Kenapa nangis? Nggak mau disembur-sembur. Kan tadi dolphinnya baik, tapi ngantuk ya. Coba bawa dulu. Ya, anak seusia Sharena memang agak susah ditebak. Kadang ceria, tapi seketika bisa saja nangis. Lihat aja tuh, saat diajak papa masuk kandang hewan, Sharena awalnya ceria, tiba-tiba kembali histeris ketakutan ditabrak si hewan. Sarena, ada Nabi. Itu. Tuh. Sini kamu sini. Ayo. Lihat nih, lihat tuh. Lucu sekali. Lucu sekali. Lucunya ya. Udah. Mau lihat apakah lagi? Gak apa-apa. Gak apa-apa, aman. Aman. Gak apa-apa. Oh, kamu nggak digigit ih, overacting banget. Kamu nggak digigit, cuma diseruduk. Sempat bikin penasaran, akhirnya Dude Alisa ungkap wajah anak ketiga. Pemirsa sempat membuat publik penasaran dengan anak ketiganya berjenis kelamin perempuan karena masih merahasiakan wajahnya
Kini Pasutri Duda Herlino dan Alisa Subandono akhirnya memperlihatkan wajah bayi mereka yang diberi nama Aisyah Aulia Putri Herlino atau dipanggil Baby Aulia itu melalui media sosialnya. Kira-kira apa nih yang bikin Dude dan Ica akhirnya memutuskan untuk mempublikasikan wajah Baby Aulia? Pertimbangannya itu kesepakatan saya sama Ica yang sudah kita pertimbangkan. Pertama menunggu dia di akikah dulu, yang kedua memang timing waktu yang kita lihat sudah mendekati ke 6 bulan nih. Karena saya ingin pada saat dia di foto segala macam itu dia secara kondisinya sudah siap gitu ya kan. Nah yang terbukti pada saat diposting itu kan dia sudah tengkurap gitu. Iya, Dude dan Alisa mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan ketiga anak-anaknya di mana Baby Aulia diapit oleh kedua kakaknya Rendra dan Malik. Bayi berusia 4 bulan itu tampak begitu cantik, lucu dan menggemaskan. Ada yang bilang mirip saya, ada yang bilang mirip Ica. Ada yang bilang perpaduan. Perpaduan, ada yang bilang saya 90%. Iya. Ada yang bilang Ica lebih banyak. Nggak hanya menjadi kesayangan kedua orang tuanya yang sudah menantikan kelahiran anak perempuan, rupanya Baby Aulia juga jadi kebanggaan kedua kakaknya. Setiap pulang sekolah, Rendra dan Malik sudah tidak lagi mencari kedua orang tuanya, melainkan mencari adik kesayangannya. Ya, betul. Jadi mereka tuh kadang kalau pulang sekolah, udah bukan orang tuanya lagi nih yang dicari pasti Lia. Wah, betul sekali. Ada mana gitu. Nah terus kadang kita juga ingetin karena kan bayi juga masih rentan. Jadi biasanya abang-abangnya kalau pulang sekolah itu pasti harus ganti baju dulu. Mereka alhamdulillah sangat sangat terlihat gitu sayang sama Lia, gemes sama Lia. Lantas seperti apa ya perkembangan Baby Aulia yang sudah berusia hampir setengah tahun ini? Perkembangan sekarang tengkurap, Iya. sudah mulai balik-balik gitu ya. Terus dia sudah mulai bersuara sekarang. Kita mulai ajarkan ini ayah, ini bunda gitu ya. Terus dia mulai Bisa respon juga kalau kita ajak ngomong. ya respon ketawa. Yang mengejutkan dalam sebuah unggahan yang menunjukkan telinga Baby Aulia, netizen menyebut bahwa telinga Baby Aulia menyerupai lafaz tulisan Allah. Lantas apa komentar Dude dan Ica? Itu memang komen waktu kan awal pas Lia lahir kita Iya, posting iya. telinga. Itu memang banyak komen yang seperti itu. Awal kita nggak ada yang nggak sebenarnya. Kita nggak nge sampai ada komen Sampai ada sebenarnya. komen. Iya. Terus kalau saya lihat memang nggak yang sepenuhnya mirip banget ya. Tapi kan mungkin kalau setiap kuping anak bayi begitu nggak sih ya? Iya kayaknya Mungkin ya. seperti ya. Mungkin karena pas kebetulan kita juga uploadnya kan di bagian telinga jadi terlihat dengan jelas ya. Iya, angle-nya ya. Uang bukan masalah. Nikita Willy bakal jalani persalinan lagi di Amerika. Memasuki usia kehamilan yang sudah mencapai 7 bulan, Nikita Willy akan kembali melakukan proses persalinan calon buah hati keduanya. Nggak tanggung-tanggung di Amerika Serikat. Diketahui, bayi dalam kandungan Nikita Willy berjenis kelamin laki-laki akan sama seperti Abang Isa yang juga lahir di negeri Paman Sam itu. Alhamdulillah baik-baik aja. Sama sih, sama-sama easy, sama-sama lancar. Doain semoga semuanya lancar. Menurut perkiraan di bulan November nanti, usia kehamilan anak kedua Nikita Willy sudah memasuki bulan ke-9. Dan di kehamilan kedua ini, ternyata Nikita sempat merasakan perbedaan saat hamil putra pertamanya Abang Isa. Nikita juga masih melakukan olahraga berat. Olahraganya sama seperti olahraga saat sebelum hamil, tapi mungkin lebih di-adjust aja gerakan-gerakannya. Banyak kayak boxing, pilates, yoga. Perbedaannya di hamil kedua ini 3 bulan pertama tuh kayak ada rasa mual sedikit walaupun nggak sampai muntah. Ketika waktu hamil pertama nggak ada mual sama sekali. Tapi di kehamilan kedua ini lumayan ada mual, terus jadinya males banget, jadinya cuma mau tidur-tiduran doang di 3 bulan pertama. Dan karena aku sempat mengalami keguguran, jadi di 3 bulan pertama juga setiap minggu aku harus suntik progesteron, terus aku harus masukin progesteron setiap hari, pagi dan malam. Sempat alami keguguran di usia kandungan 7 minggu pada bulan Januari lalu,
Rupanya membuat Nikita Willy sempat melakukan kontrol ke dokter atas rencananya kembali untuk hamil. Dengan untayan doa yang selalu dipanjatkan pada Yang Maha Kuasa, Nikita akhirnya diberikan karunia untuk hamil kembali. Jadi waktu aku keguguran tuh sekitar bulan Januari ya kalau nggak salah. Lalu dokter menyarankan untuk menunggu 3 cycle sampai bisa hamil kembali. Cuma aku tuh selalu berdoa karena aku tuh pengen banget punya anak kedua. Aku selalu berdoa, ya Allah berikanlah aku anak kedua di saat aku siap dan di waktu yang tepat. Dan ternyata alhamdulillahnya setelah cycle pertama, cycle kedua sudah tidak menstruasi lagi dan ternyata hamil. Setelah mengetahui dirinya hamil, Nikita sempat trauma akan keguguran yang pernah ia alami. Ia sempat takut untuk memasuki ke dalam kamar mandi. Di aku kamar mandi tuh trauma banget karena aku menemukan aku keguguran tuh waktu itu di kamar mandi apartemen di depan lift. Jadi setiap masuk kamar mandi itu rasanya tuh sedikit trauma. Untuk persiapan kebutuhan menyambut putra kedua, Nikita mengaku ia akan menggunakan barang-barang layak pakai yang dimiliki oleh Abang Isa. Hal ini karena jenis kelamin anak keduanya sama dengan putra pertamanya itu. Jadi kebanyakan tuh kita pakai barang-barang yang punya Isa tapi yang masih bagus. Tapi untuk kayak baju-baju newbornnya karena waktu itu bajunya Isa sudah kita kasih ke nggak tahu ke siapa. Jadi itu yang dibeli tuh baju-baju newborn aja. Tapi sisanya masih pakai barang-barangnya Isa. Galaunya Darius dan Donna ditinggal Sabrina ke Thailand. Belum pernah mengalami kegalauan yang teramat sangat. Akhirnya Darius Sinathrya merasakan juga. Ya, ketika akan melepas kepergian anak bungsunya, Queen Asia Sabrina Sinathrya pergi ke Bangkok, Thailand untuk mengikuti World Scholars Cup atau kompetisi akademi internasional. Darius tampak berat melepas kepergian Sabrina. Padahal Sabrina perginya hanya sepekan. Melihat Darius, suaminya galau, Donna Agnesia iseng menggoda. Mbak Ayu, aku baru lihat Darius galau loh. Anaknya mau pergi. Hasan bapaknya dari kemarin aja. Gimana Bu rasanya ditinggal anak gadisnya? Nggak tahu. 6 gitu. Kayak nggak ada rasa. Dibandingkan Donna, Darius memang terlihat lebih galau melepas kepergian Sabrina ke Bangkok selama sepekan. Sebab selain Sabrina anak perempuan dan usianya masih 13 tahun, selama ini si bungsu tidak pernah pergi jauh dalam waktu berhari-hari tanpa bersama Darius dan Donna. Dan inilah beberapa momen kegalauan Darius sebelum Sabrina meninggalkan tanah air menuju Bangkok, Thailand. Aduh, kamu seminggu loh di Bangkok. I'm gonna miss you. Kamu mau peluk aku? So sad. Aku ditinggalin seminggu. Gonna miss you. Udah berapa kali bapaknya ngomong gitu? Banyak. Ya, ini pertama kali dia pergi tanpa ditemenin siapapun. Perasaannya aneh aja gitu. Beda sama waktu ngelepas kakak-kakaknya kan, anak cowok harus berani gitu cewek, aduh. Darius dan Donna telah merasakan sedihnya ditinggal anak-anaknya yang telah besar. Sebelum Sabrina ke Bangkok, Thailand, Darius dan Donna lebih dulu ditinggal Lionel dan Diego yang masuk sekolah sepak bola di akademi milik klub sepak bola raksasa Prancis PSG. Rumah yang sebelumnya ramai oleh suara anak-anak berubah menjadi sepi dan mereka pun harus menahan rindu yang cukup lama. Belakangan, kesepian makin dirasakan Donna lantaran jadwal kerja dan aktivitas lain yang dilakoni Darius semakin padat. Dan inilah curhatan Donna yang seringan ditinggal suami. Beberapa bulan ini kita nggak menyapa kalian semuanya di Iyalah, program Bapak kan Mode. sibuk ya, sibuk syuting, sibuk kerja, sibuk main motor, main bola. Sekarang sibuk promo. Jangankan buat ngode, buat aku aja juga nggak ada waktunya. Banyak hal yang kadang me time-nya kita, quality time-nya aku sama Donna
akhir-akhir ini mungkin harus ditahan-tahan dulu. Pengen ke Rinjani tapi jadwalnya nggak ketemu. Pengen ke Dieng juga, motoran ke sana terus naik gunung bareng sama Dona tapi harus ngurusin anak-anak.